Kemarin kan lagi Juli itu Mata kan sempet galau nih ya masalah gonjang-ganjing NISN dulu ya yang digoreng nih ya sama orang-orang di luar Bimba EO lah, padahal emang kenyataan di lapangan mah ya gampang-gampang aja persyaratan masuk SD tuh ya. Cuman lihat dari umurnya harus wajib memang 7 tahun gitu ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah gitu kan ya, 7 tahun atau 7 tahun lebih gitu. Yang penting istilah kata nih punya dokumentasi lengkap gitu ya, adalah istilahnya formalitas tes calitung, cuman formalitas lah, nggak jadi poin inti banget. Walaupun emang dari Bimba WO nggak bisa ngeluarin NISN ya, nggak ngaruh sebenarnya ya. Kok dari pemerintah pasti difasilitasin kok gitu. Kalau misalnya anak belum punya NISN pun akan diupdate ulang, data ulang. Bahkan kemarin saya tanya langsung, nonton nggak yang kemarin saya sempat live-in juga mamanya Kias tuh, kan dia guru juga di sini Al Hasaniyah ya, SMP ya. Terus saya tanya, kalau misalnya pun dulu si Sakila kan angkatan pertama ya dari Bimba Griasri nih, itu kan emang kita nggak ngeluarin NISN pasti nggak bisa kan gitu. Terus tapi dia TK-in juga sih si Sakila gitu kan, udah punya NISN dari TK-nya. Maka saya tanya, berarti kalau udah dapat NISN dari TK-nya masuk ke SD tinggal nerusin doang NISN-nya gitu mam? Saya tanya sama dia kan kemarin, dia bilang enggak, tetap aja dibuatin dari nol karena udah nggak aktif yang NISN di TK. Artinya emang nggak ngaruh tetap, karena emang dari pihak SD itu wajib laporan ke Dinas Pendidikan buat update data tiap tahun nih untuk siswa-siswa yang aktif di tahun ajaran tersebut. Sudah terjawab kan Mbak Taka? Sudah. Alhamdulillah sih Bu, kemarin saya muter-muter nyari, nggak muter-muter sih, survei ke sekolah-sekolah untuk kakak. Terus saya tanya juga ke bagiannya yang pendaftarannya itu. Operator ya? Alhamdulillah sih mereka masih nerima lulusan Bimba, walaupun nggak ada ijazahnya. Terus kitanya belum selesai Bimba, tapi mereka masih nerima. Alhamdulillah. Itu di mana? Di SDN negeri apa di swasta? Saya memasukkan si Taka di swasta, di MI. MI. Oh gitu. Alhamdulillah sih mereka menerima. Aman sih mam, sebenarnya aman. Artinya memang pemerintah walaupun isanya ada rencana buat gerakin program wajib belajar 13 tahun, tapi pasti pemerintah punya pertimbangan panjang. Artinya kalau sampai pemerintah ngambil keputusan sepihak menyusahkan rakyatnya, apa kabarnya nanti dengan rencana Indonesia menuju Indonesia emas gitu. Kalau misalnya syarat masuk SD aja dipersulit, udah kayak orang mau ngelamar kerja gitu kan, harus punya NISN, harus punya ijazah dari lembaga ABCD gitu. Sementara apa kabarnya, mohon maaf nih, kita mikirnya misalnya buat jangka panjang gitu ya. Apa kabar dengan anak-anak yang ada di daerah pelosok ya, yang jauh dari akses pembangunan pemerintah pusat, dari sarana pendidikan, misalnya sekolah gratis aja belum ada, jangankan sekolah, misalnya jalan aja masih berantakan ya, nggak buat fasilitas umum. Nah sekarang kalau bisa dipersulit buat masuk SD harus ada ijazah lah, NISN lah baru bisa masuk SD ya. Terus gimana dengan program mencerdaskan anak bangsa gitu kan, yang ada orang-orang tua yang mohon maaf nih, yang nggak punya latar belakang misalnya ekonomi yang lumayan gitu ya, buat support anaknya masukin ke TK, ke Bimba gitu kan ya. Berarti mereka nggak boleh masuk SD gitu ya? Iya nggak? Iya kan? Ini namanya Gia tuh yang tadi naik level ya kak ya, level 2 ya. Wah keren Gia, Masya Allah tuh kayak gitu. Artinya pasti pemerintah mikirin jangka panjang, belum lagi buat fasilitas tadi ya, sekolah gratis tadi kan mereka pasti butuh anggaran besar dari pemerintah pusat ya enggak sih? Itu kalau mereka ngomong harus ada ijazah ABCD, berarti mereka harus fasilitasin juga dong, harus ada TK gratis dari pemerintah gitu kan. Biasanya rakyat Indonesia terbantu lah. Sekarang bisa dipersulit, apa kabarnya anak-anak Indonesia nggak bisa masuk SD dong?